Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan penerapan Agile di pemerintahan. Di dalam video kali ini, pertanyaan yang ingin kita jawab adalah dokumen apa yang berisi kebutuhan final. Ini pertanyaan yang valid ya, karena untuk bisa bekerja, kalau kita ingin bekerja, maka kita butuh kepastian. Jadi di sini ada kepastian tertentu, ada kepastian dalam tingkat tertentu yang kita butuhkan supaya kita bisa mulai bekerja. Nah, umumnya kepastian ini, kalau dalam pekerjaan kita, dalam organisasi kita, tentu bentuknya adalah sebuah dokumen. Dokumen ini biasanya dokumen yang ditandatangani, ya, ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dokumen ini yang menjadi acuan untuk kita bekerja. Saat kita menerapkan Agile, kalau kita ingin menerapkan Agile, apakah kita membutuhkan kepastian yang sama? Tentu saja. Jadi, dengan cara bekerja yang mengakomodir perubahan ini pun kita tetap butuh kepastian. Tujuannya adalah agar kita bisa memiliki arahan dalam bekerja. Jadi, apapun caranya, apapun cara kerjanya, pada prinsipnya kita butuh kepastian sebelum kita memulai pekerjaan. Kita tidak mau toh bekerja dalam keadaan yang tidak pasti. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengakomodir perubahan yang ada di dalam Agile agar tetap mendapatkan kepastian yang sama untuk bekerja. Itu alasannya kenapa pertanyaan ini valid ya. Jadi kita akan menunggu dokumen itu, dokumen yang berisi kebutuhan final atau kebutuhan yang bisa kita jadikan acuan untuk bekerja. Pertanyaan ini memang pertanyaan yang valid. Tapi kalau kita lihat kembali sebenarnya, pertanyaan besarnya itu bukan dokumen, tapi kapan sebuah requirement atau sekumpulan requirement, ya, requirement ini bisa dinyatakan final. Karena saat requirement ini bisa dinyatakan final, maka membuat dokumen yang berisi requirement atau kebutuhan final itu sangat mudah. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus mencoba melihat kembali. Misalnya, kita gunakan salah satu metode Agile yang paling populer saja, yaitu Scrum Framework. Di dalam Scrum ini ada 3 artefak. Ada 3 artefak ya. Yang pertama itu Product Backlog. Yang kedua Scrum Backlog. Dan yang ketiga adalah Increment. Saya tulis di sini saja ya, Increment. Oke, Product Backlog, Sprint Backlog, dan Increment. Nah, sebuah requirement itu nantinya akan masuk ke Product Backlog. Dia akan masuk ke sini. Ya, misalkan saja bentuknya, ya kita sebut saja pakai simbol ya. R1 sampai Rn atau R yang kesekian. Nanti requirement itu akan masuk ke dalam sprint backlog. Requirement yang dipilih akan masuk ke dalam sprint backlog. Di sprint backlog ini biasanya dipilih yang bernilai paling tinggi, yang jelas, dan sudah bisa langsung dikerjakan. Misalnya kita ambil saja 4, dari R1 sampai R4. Lalu setelah ini, pasti pekerjaan bisa dimulai dan pasti akan menghasilkan sebuah increment di akhir sprint. Nah, di akhir sprint ini
Yang dikerjakan tentu saja R1 sampai R4 sesuai kesepakatan. Hanya saja hasilnya belum tentu semuanya diterima. Jadi bisa jadi ada yang, saya pakai istilah bahasa Inggris ya, ada yang accepted, ada yang not accepted. Not accepted. Nah, misalnya contohnya di sini, yang accepted adalah R1 sampai R3. Nah, lalu yang not accepted adalah R4. Nantinya, R4 ini harus kembali ke product backlog. Ya, R4 ini harus kembali ke product backlog. Jadi nanti product backlog isinya adalah R4 sampai Rn. R4 yang sudah bisa jadi perlu diubah juga ya, sudah dimodifikasi untuk masuk ke product backlog. Atau mungkin dimodifikasi belakangan untuk masuk ke sprint backlog. Intinya, inilah siklus sederhana sebuah requirement kalau kita menggunakan Scrum. Tapi sini saya kasih catatan ya. Ini mungkin hasil adaptasi saja yang biasa saya terapkan di pekerjaan sehari-hari. Oke? Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal. Dokumen apa yang berisi kebutuhan final? Atau kita mundur sedikit, maju sedikit ya. Kapan sebuah requirement dinyatakan final? Nah, di sini kita kita melihat ada beberapa titik ya. Yang pertama, requirement itu berwujud product backlog. Ini yang pertama. Di sini kita kasih tanda 1. Lalu, requirement itu akan pindah ke sprint backlog. Tapi bisa jadi apa yang ada di sprint backlog ini itu sudah tidak benar-benar persis sama dengan yang pertama kali masuk ke product backlog. Kenapa? Karena sesuatu yang ada di product backlog ini, berdasarkan pengalaman saya, itu masih rentan berubah. Masih rentan berubah. Apalagi kalau yang masuk ke dalam product backlog itu masih gambaran kasar dari sebuah requirement, belum benar-benar ada rinciannya. Bagaimana dengan yang ada di sprint backlog? Di sini tetap masih bisa berubah. Di sini masih bisa berubah. Tapi tidak rentan ya, masih sekedar bisa berubah saja. Tentu saja perubahan-perubahan yang diarahkan agar rincian pekerjaannya lebih jelas sehingga increment yang dihasilkan nanti bisa lebih sesuai dengan harapan pengguna. Ya, jadi di sini pun masih bisa berubah di sprint backlog. Yang betul-betul tidak bisa berubah tentu saja saat dia sudah masuk ke increment ini. Di nomor 3 ini udah final. Atau lebih tepatnya yang accepted ini. Ini yang kita bisa katakan sebagai bentuk final. Requirement yang sejalan dengan R1 sampai R3 itu adalah requirement yang final. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan, kapan sebuah requirement dinyatakan final? Jawabannya adalah saat requirement itu diterima sebagai sebuah increment. Tapi kalau kita bicara sisi pragmatis, tentu kita akan was-was ya. Masa sih versi finalnya harus setelah jadi? Berarti risiko perubahannya itu akan selalu ada selama kita bekerja. Jadi pertanyaannya nanti kepastian yang kita harapkan tadi itu jadi tanda tanya. Kita pun akhirnya bekerja dengan penuh tanda tanya. Ya. Artinya kita butuh sesuatu yang memang bisa mengikat, walau bagaimanapun kita tetap butuh sesuatu yang bisa mengikat, dan menunggu sampai increment itu bikin was-was. Berarti kita perlu mundur sedikit ya dari increment. Yang paling mungkin itu adalah kalau kita ingin membuat
sesuatu yang final itu ada di sini. SB-nya ini. Ini bisa nggak kita buat final di sini? Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama antara, kalau dalam konteks Scrum berarti antara product owner dan developer. Bisa nggak kita ikat di sini? Artinya dokumen-dokumen atau requirement yang sudah masuk ke dalam sprint backlog itu sesuatu yang mengikat. Jangan lagi berubah-ubah. Segala sesuatu yang sudah tidak perlu diubah itu bisa masuk ke sprint backlog. Tapi kalau masih sangat tinggi risiko untuk berubah, maka dia dipertahankan di product backlog. Jadi kepastian yang kita bisa dapatkan untuk bekerja itu tetap ada karena finalnya itu ada di sini. Terus kalau nanti butuh perubahan, bagaimana? Nah, perubahannya artinya bukanlah sesuatu yang diubah di tengah-tengah di sini. Jadi sprintnya tetap harus jalan. Segera saja kita selesaikan sampai sebuah increment ya. Ini versi finalnya di sini masuk. Versi final di sini masuk. Lalu kita kerjakan sampai tuntas. Nah, nantinya permainan kita ada di sini. Mana yang accepted, mana yang not accepted. Yang not accepted akan menjadi bagian dari product backlog dan menjadi bagian dari dokumen yang baru. Jadi nantinya sebuah PB yang pertama, sebuah atau sekumpulan requirement masuk ke dalam product backlog yang pertama, itu bisa jadi nanti ada PB1 yang berisi requirement, atau kalau kita mau langsung seperti tadi ya, bukan PB, tapi kita buat dokumennya itu secara bertahap. Jadi nanti ada SB yang versi 1, ini menjadi dokumen final. Kemudian kalau misalkan ada yang not accepted, masuk ke dalam PB, nanti akan masuk ke SB lagi. Berarti itu bisa menjadi addendum dari SB yang 1. Atau nantinya SB-nya ini kita bisa tambahkan dengan revisi. SB1 revisi. SB1 revisi. Dengan pola seperti ini berarti nanti akan ada beberapa SB. Jadi nanti ada SB1, lalu ada SB2, lalu ada SB3. Jadi kebutuhan finalnya itu kembali kepada sprint backlog. Dan kalau kita kumpulkan, maka nanti semua sprint backlog itu akan menjadi satu. Ya, semua ini bisa kita kumpulkan menjadi satu, yang menjadi kumpulan, maksud saya menjadi dokumen final yang berisi requirement yang terakhir. Kira-kira begitu gambaran dokumen yang bisa kita gunakan untuk memberikan kepastian dalam bekerja. Jadi, kalau ditanya dokumen apa yang berisi kebutuhan final, maka jawaban saya untuk saat ini, itu saya akan arahkan ke kumpulan sprint backlog yang ada di sini. Tentunya ini adalah growing dokumen ya. Jadi nanti di sini ada dokumen besar yang terus bertambah gitu. Terus berkembang seiring dengan adanya sprint. Tapi ini contohnya tentu saja dalam konteks adaptasi Scrum Framework ya. Kalau kita menggunakan Kanban, tentu saja pada akhirnya nanti akan ada sebuah dokumen. Dokumen ini yang memberikan kepastian supaya dari sini kita bisa langsung meneruskan pekerjaan. Metodenya apapun sama saja karena pada prinsipnya ini berdasarkan atau berbasis pada pengulangan atau iteration. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan mengenai dokumen apa yang berisi kebutuhan final.